Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Saya Lia Purnamasari, unit kerja SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Di sebelah kanan saya Andi Rudianto dari SD Negeri 76 Lubuk Linggau. di sebelah kiri saya Desi Aprianti dari unit SMP Negeri 15 Kota Lubuk Linggau. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching pada Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Assalamualaikum Lia. Ya, waalaikumsalam Pak Andi. Apa kabarnya nih Lia? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Bagaimana dengan kabar Pak Andi? Alhamdulillah sehat Bu. Nah sekarang ini saya dengar Ibu Lia akan melaksanakan coaching nih sama Bu Desi. Nah, kira-kira sudah dipersiapkan sama Ibu Lia? Ya, alhamdulillah Pak, sudah saya persiapkan. Sebelumnya saya minta izin dulu Bu. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bahwasanya proses coaching ini nanti kan akan diamati, kemudian akan dinilai oleh saya. Kemudian apakah proses coaching ini sudah menggunakan algoritma atau belum, kemudian apakah sudah memberikan kata kunci pertanyaan yang berbobot, dan akan mendengarkan jawaban coach apakah sesuai dengan pertanyaan coach gitu kan. Nah, kemudian jangan lupa juga dalam sesi coaching ini, proses coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching tadi ya. Di antara ada kemitraan, kemudian ada proses, kemudian memaksimalkan potensi. Sebelum proses observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching itu? Ya, terima kasih Pak Andi. Pada sesi coaching ini saya akan coaching dengan Ibu Desi yang akan saya kembangkan dari 3 kompetensi: mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya yang akan saya kembangkan itu sepertinya seluruhnya ya Pak, karena tiga-tiganya itu butuh waktu dan juga butuh latihan untuk menjadi master sebagai seorang coach. Ya. Jadi dari ketiga-tiganya Ibu akan melaksanakan. Nah, kemudian dari tiga-tiganya itu yang paling Ibu tekankan itu di bagian mana? Ya, mungkin dari ketiga kompetensi coaching tadi yang paling ingin saya kembangkan ya Pak, yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach, sehingga coach tersebut tidak merasa kita hakimi, sehingga kita bisa menggiring dia menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Nah, itu menurut saya yang perlu saya tingkatkan dalam sesi coaching ini. Dari kesimpulan ini dapat saya simpulkan dari 3 kompetensi coaching, tiga-tiganya Ibu akan melaksanakan. Cuman ada titik yang akan Ibu spesifikasi lagi. Ya, diantaranya membuat pertanyaan yang berbobot itu tadi ya, sehingga memancing si coach ini, Bu Desi ini menemukan solusinya tersendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu timbulkan. Nah, kira-kira setelah melaksanakan coaching itu, indikator kecapaian proses coaching ini menurut Ibu apa? Ya, indikator dari sesi coaching ini menurut saya bahwa nantinya setelah coaching, coach saya ini mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, namun solusinya itu tidak dari saya ya Pak, karena sesi coaching ini akan lebih baik jika solusinya itu timbul dari si coachnya sendiri, karena dia akan lebih mudah menjalankan komitmennya terhadap dirinya sendiri. Oleh karenanya menurut saya indikator saya nanti di sesi coaching ini, si coach bisa menemukan permasalahannya sendiri dengan solusi-solusi yang sangat tepat yang ia hadapi terhadap permasalahannya. Dari itu dapat saya simpulkan bahwasanya proses coaching ini indikatornya tercapaian yang ingin Ibu Lia inginkan, ya si coach ini atau si Bu Desi ini bisa menemukan solusi. Solusi itu dia temukan sendiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Ibu timbulkan, karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak langsung dan secara emosional sendiri Ibu Desi menemukan solusinya dan Ibu Desi mengungkapkannya sendiri. Nah,
Terima kasih Bu Lia. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya ingatkan lagi, proses coaching itu harus sesuai dengan perintah tadi ya. Kemudian nanti semoga tidak ada halangan atau rintangan apapun pada proses coaching bersama Ibu Desi. Nanti akan ketemu lagi setelah proses coaching lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Nanti sampai ketemu di setelah coaching. Ya, terima kasih juga Pak Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Desi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Alhamdulillah Ibu Lia sehat-sehat. Ya, sebelumnya saya mau bertanya, pada sesi coaching ini sebenarnya apa yang tengah Ibu hadapi ya? Sepertinya Ibu kelihatan murung akhir-akhir ini Bu Desi. Ya, terima kasih Bu Lia. Sebenarnya saya punya permasalahan yang saya hadapi Bu Lia, yang memang sudah sangat mengajar sekali bagi saya. Namanya adalah sakit proses dalam proses pembelajaran saya dalam kelas Bu Lia. Jadi gini Bu Lia, sebenarnya di dalam pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas itu ada beberapa anak yang memang tidak paham dengan apa yang saya sampaikan, karena saya pembelajaran ini adalah menggunakan pembelajaran berdifferensiasi gitu ya. Ya, jadi tujuan coaching kita pada hari ini yang saya tangkap bahwa Ibu Desi ingin menemukan permasalahan, menemukan solusi ya dari permasalahan yang tengah dihadapi terhadap murid ya Bu ya. Iya. Benar begitu? Iya benar. Iya, jadi bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana permasalahan itu atau sekompleks apa menurut Ibu permasalahan yang tengah Ibu hadapi sekarang? Di dalam proses pembelajaran saya waktu di kelas 9 kemarin itu Bu ya, kan saya mengajar itu tentang gaya pembelajaran berdifferensiasi, di mana sudah ada pengelompokan gaya belajarnya yang ada visual, yang ada tari, dengan ada yang kinestetik, dan ternyata anak itu masih saja juga yang masih bingung mau dikelompok mana gitu kan ya, mau di visual kah atau mau diajarkan. Sebenarnya pada saat sebelum pemecahan menjadi kelompok pembelajaran itu saya sudah memberikan suatu diagnostiknya, terus biar anak itu mengetahui di mana letak proses belajar dia, atau di videonya atau di auditorinya. Dan ternyata ada beberapa anak yang memang masih gak mau punya kelompok gitu. Yang jadi pemikiran saya sekarang, anak ini bagaimana gaya belajarnya tidak mau yang visual dan tidak mau yang auditory atau kinestik gitu. Ya, jadi bisa saya garis bawahi Bu Desi bahwa permasalahan yang tengah Ibu Desi hadapi di kelas itu ada salah satu murid yang ketika Ibu kondisikan untuk pembelajaran berdiferensiasi itu dia tidak kooperatif ya Bu, apakah mau di kelompok kinestetik, audio atau mungkin visual, sehingga hal itu menjadi janggal ketika Ibu Desi mengajar di dalam kelas ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu terhadap permasalahan ini? Saya sangat merasa bersalah, terus saya sangat merasa sedih sekali. Artinya saya tidak sesuai dengan apa yang saya tujukan, apa yang saya butuhkan, apa yang saya maukan ketika saya mengajarkan proses pembelajaran berdifferensiasi ini kepada anak. Ternyata anak tidak antusias mengikuti pelajaran saya, jadi saya merasa sedih sekali. Ya, jadi itu yang saya pahami ya Bu permasalahannya. Lalu menurut Ibu Desi tindakan apa nih yang tepat untuk permasalahan ini? Apa mungkin solusi-solusi yang Ibu bisa lakukan? Setelah saya berpikir, terus setelah saya mengutarakan permasalahan saya kepada Ibu, ternyata saya sudah sedikit menangkap bahwasanya nanti pemecahan solusi yang saya dapati itu nanti adalah mengubah gayanya saja Ibu. Mungkin yang tadinya anak tidak paham apa sih visual, terus saya akan memberikan gambaran yang lebih menarik lagi, terus saya tambah lagi dengan KPD-nya yang sangat menarik sehingga anak akan lebih memahami, oh saya di gaya ini ada seperti ini gitu ya. Terus saya akan menambah lagi tentang kompetensi saya, cara mengajarnya, atau tambah lagi metode yang lainnya sehingga anak bisa mengerti bahwasanya gaya belajar yang visual dengan auditory adalah sedikit berbeda. Ya, benar sekali ya Bu Desi apa yang sudah Ibu katakan tadi, tindakan-tindakan yang Ibu katakan itu sudah sangat tepat Bu Desi, di mana Ibu Desi akan mencoba untuk membuat pemahaman peserta didiknya tentang pembelajaran berdifferensiasi itu apa. Mungkin mereka selama ini belum terlalu paham ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengatakan bahwa akan lebih mempelajari lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga bisa lebih mudah diterima oleh murid ya Bu. Nah,
dari dua tindakan ini yang saya garis bawahi, menurut Ibu yang mana tindakan yang paling akan segera Ibu lakukan? Yang pertama itu tadi tentang pemahaman pembelajarannya dulu itu, pembelajaran TSK itu seperti apa, saya pahami dulu, kemudian nanti baru saya akan mengandalkan kepada anak sedemikian mungkin, sedemikian spesifik supaya anak bisa mengerti, oh dalam proses pelajaran mereka ini akan berbeda dengan pelajaran sebelumnya gitu. Ya, jadi itu ya yang Ibu akan lakukan. Nah, agar hal ini menjadi sukses atau terlaksanakan di kelas sehingga solusi Ibu bisa dipecahkan, strategi-strategi apa yang diperlukan dalam menjalankan aksi ini? Yang pertama tetap saya akan menggunakan diagnosa ya tentang pemahaman anak, karakter anak, terus minat gaya belajar anak, yang pertama yang saya tingkatkan. Terus yang kedua strateginya mungkin saya akan berubah belajar bentuknya tidak ke tayangan terus, mungkin ke dalam permainan, ke dalam ice breakingnya, mungkin dia dengan secara seperti atau dengan game. Jadi mungkin anak lebih antusias berikutnya tidak menonton secara melihat visual dengan auditorisasi. Ya benar ya, sudah ada beberapa strategi yang tadi Ibu Desi sebutkan, dan hal itu menurut saya solusi yang sangat tepat ya Bu terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, lalu ukuran sukses Ibu apa ini terhadap rencana ini tadi? Ukuran suksesnya seperti apa Bu? Ini itu kan ya, yang kurang suksesnya itu anak tidak terlalu aktif ketika saya hanya menampilkan gambar atau dengan menampilkan suara saja. Tapi dengan saya menambahkan speaking, terus dengan permainan game, terus anak lebih ceria lagi dan lebih mau lagi mengikuti pelajaran bahasa. Ya, berarti indikatornya anak terlibat aktif ya Bu, ketika pembelajaran di kelas, ketika Ibu sudah memadupadankan berbagai strategi, kemudian lebih menggunakan media yang interaktif. Nah, itu yang Ibu akan lakukan sesegera mungkin ya Bu. Nah, untuk melakukan aksi ini, apa saja dukungan yang Ibu butuhkan dari sekolah atau mungkin rekan sejawat? Yang pertama, terima kasih Bu Yaya. Yang pertama itu adalah dukungan yang harus saya penuhi, itu adalah dukungan dari rekan sejawat yang memberi motivasi saya, memberi masukan-masukan saya ketika nanti saya dapat metode yang bisa anak sesuai dengan minat anak, sesuai dengan pelajaran anak, yang dimana kan di situ adalah kita menuntun anak terus berpihak kepada murid gitu Ibu ya. Jadi yang pertama adalah rekan sejawat, yang kedua mungkin dengan kepala sekolah sedikit sharing gitu ya tentang apa saja sih masukan agar saya bisa diterima anak dengan metode yang saya inginkan gitu. Ya, sadar benar ya Bu, itu dukungan yang Ibu harapkan semoga nanti bisa terrealisasi ya Bu, sehingga Ibu Desi bisa juga menyelesaikan permasalahan. Selain itu Ibu juga bisa menjadi contoh mengelola kelas yang baik bagi rekan sejawat lainnya ya Bu. Nah, kemudian bagaimana nih perasaan Ibu sekarang kalau diceritakan? Ya, perasaan saya jauh lebih tenang, jauh lebih senang gitu ya, karena sudah tidak ada lagi permasalahan yang saya hadapi, ketakutan saya ketika saya belajar besok ini anak mau tidak belajar dengan saya atau ini anak bisa aktif lagi gak gitu ya. Nah, saat ini saya sudah merasa lega sekali karena saya sudah mencari mendapat solusinya dengan bantuan Ibu Lia, mengutarakan permasalahan yang saya hadapi, terus saya juga menemukan jawaban tersebut dari Ibu Lia. Terima kasih. Ya, berarti ya Bu Desi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu jalankan agar rencana Ibu ini berhasil? Komitmen seperti apa ya Bu? Komitmen yang pertama, saya lebih harus meningkatkan lagi tentang pemahaman saya tentang proses pembelajaran termotivasi. Kemudian saya lebih mendekat lagi tentang bersama rekan sejawat saya untuk bisa mengembangkan pembelajaran ini sehingga nanti bisa dipakai seluruhnya ke rekan-rekan sejawat juga, dan saya juga akan lebih maksimal mungkin untuk bisa memperbaiki kesalahan saya ketika saya berada dalam kelas tadi. Ya, sangat baik ya Bu Desi, apa yang sudah Ibu ceritakan dari awal, permasalahan Ibu ketika ada beberapa siswa yang kurang terlibat aktif di dalam kelas, kemudian Ibu menemukan solusi bahwa Ibu harus lebih memahamkan mereka dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin mereka kurang mengenal itu apa kinestetik, visual, auditorik. Kemudian Ibu juga mengatakan akan meminta rekan sejawat, kepala sekolah untuk mendukung agar aksi nyata Ibu ini akan segera terrealisasi ya Bu. Dan Ibu juga mengatakan bahwa akan segera mempelajari lagi, lebih mendalami lagi agar nanti Ibu lebih rileks ya ketika menerapkan pembelajaran ini di kelas. Nah, itu ya Bu yang solusi yang saya garis bawahi yang bisa Ibu dapatkan dari sesi ini. Harapannya ketika kita nanti berjumpa lagi, saya dengan senang hati akan menerima keluh kesah apapun yang Ibu Desi butuhkan dari saya.
Ya, tetap semangat ya Bu Desi. Iya Ibu Lia, terima kasih Bu Lia, dengan seperti ini saya sudah memahami sekali dan saya akan selalu menjadi orang yang terbaik dalam pembelajaran saya. Sekali lagi terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama. Salam. Ya, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi sama Ibu Desi? Ya, saya sangat senang ya Pak, karena apa? Akhirnya saya sebagai coachnya bisa memandu Ibu Desi, coach saya yang tengah menghadapi permasalahan di kelas, akhirnya bisa menemukan solusi, dan solusi tersebut benar-benar murni dari beliau, sehingga beliau mudah untuk menerapkannya nanti di sekolah. Jadi hasilnya sudah ketemu ya Bu ya? Ya, sudah ketemu Mudah-mudahan solusinya. hasilnya dan solusinya sudah didapatkan oleh Ibu Desi gitu kan. Apakah kegiatan coaching tadi sudah berjalan lancar menurut Ibu? Sudah melaksanakan alur kita? Ya, menurut saya Pak, alhamdulillah sesi coaching pada hari ini sudah sangat tepat, sudah dengan konsep alur tirta, tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu yang sudah saya lakukan selama proses coaching, dan saya pun mencoba untuk menghadirkan penuh ketika Ibu Desi coach saya curhat tentang permasalahannya, saya mencoba untuk mendengarkan dengan aktif. Kemudian ketika dia sedang emosional, saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kata kunci yang berbobot, sehingga terpancing untuk dia terpikir, oh ini solusi dari beliau sendiri. Hebat Ibu ya, sehingga teman curhatnya bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari hasil yang saya dapat dari observasi yang saya lakukan proses coaching tadi, Ibu sudah melakukan peran dengan sangat baik dengan menggunakan alur kita itu. Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu dia tadi memunculkan solusi dengan sendirinya. Dengan tidak langsung Ibu Desi menemukan solusinya sendiri dari Ibu memancing pertanyaan-pertanyaan itu ya Bu ya. Nah terakhir menurut Ibu pada proses coaching tadi kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ya, tentunya Pak ya, proses coaching ini menurut saya ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, masih akan terus dilatih agar lebih sempurna lagi, dan kompetensi itu kayak seperti sudah menyatu dengan diri saya, tidak lagi memikirkan sudah ini apalagi nih pertanyaan yang tepat, apalagi nih pertanyaan yang tepat, jadi sudah natural mengalir seperti itu. Jadi kompetensi itu yang ingin saya lebih kembangkan pada sesi berikutnya. Oke Bu ya, itu luar biasa. Berarti Ibu potensi kedepannya bahwa proses coaching ini sudah menjadi hal terbiasa, tidak ada lagi kita memikirkan pertanyaan berikutnya gitu. Iya. Terima kasih Bu ya, semoga kedepannya kita menjadi guru lebih baik dan proses coaching ini saya nilai sudah sangat baik. Terima kasih Bu ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.